Jadi kalau kita pengen bahagia itu nggak susah sebetulnya. Kalau udah punya pasangan, apa aja bahagia. Ngelihat wajahnya telolet ya. Terus ngelihat jarinya telolet, pegangan tangan telolet, makan telolet, pokoknya teloletan aja. Kan tadi arti telolet apa? Bahagia itu simple. Itu arti filosofi yang sebenarnya dari telolet. Jadi kalau kita pengen bahagia itu simple, nggak ribet, nggak banyak syarat, nggak susah, nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu sembunyi-sembunyi, nggak perlu cari-cari tempat yang remang-remang dan segala macam. Ya udah nikah aja. Nikah itu sama dengan teloletan. Gampang banget tuh, nggak perlu sembunyi-sembunyi kan? Bahkan bukan hanya kita cari-cari tempat nih check in di mana segala macam, nauzubillah misalnya, malah di check inin coba. Hadiah pernikahan check in di Maldives 2 malam. Yeah. Pas kita lihat Maldives sebelah mana nih? Maldives di daerah Pamempek misalnya. Jadi check innya dibayarin lagi tuh hadiah pernikahan kan gampang tuh. Orang kalau nikah tuh mah Allah kasih teloletnya itu bahagianya tuh gampang banget. Bawa kado gede gitu, pas kita buka nggak selesai-selesai, kado terus gitu ya, kotak-kotak, buka lagi, kotak lagi, buka lagi, kotak lagi, di dalamnya ternyata kotak juga, kotak mutiara misalnya. Intinya adalah telolet itu kalau kita udah nikah. Kemana-mana mah nggak kesepian. Saya ngelihat aja kalau lagi jalan berdua sama istri, keluar kota, kita teloletan di dalam kereta. Kasihan ada yang duduk ngelamun sendiri di pojok ngeliatin jendela. Apalagi kalau lagi sunset kan itu mah soro banget kan ya. Sore soro kan. Jadi sore yang soro dia ngeliatin jendela. Aduh ini mau loncat. Aduh gak enak juga. Susah move on. Tapi juga pengen balik. Udah gak ada harapan. Akhirnya gak bisa teloletan. Di kereta kerung aja wajahnya. Nah kita mah di kereta nggak tidur, bercanda, ketawa-ketawa, sampai yang di belakang apa-apa sih, lebay banget sih, kayak baru nikah aja sih. Padahal udah sekian tahun, tapi kayak masih pengantin. Kenapa? Karena bahagia buat kita mah simpel banget. Jalan di Malioboro gitu, ada yang dance, Java dance artinya tari Jawa. Jadi ada Java dance gitu kan. Lagi ada Java dance yang gaya-gaya lagu-lagu kayak nembang gitu, pakai alat itu teh. Gamelan, angklung mah di Jawa Barat, pakai gamelan gitu kan. Akhirnya kita foto-foto, yang difoto siapa? Foto diri sendiri, padahal nggak motoin. Mereka ngira GR gitu, oh mau difoto ya Pak, gini-gini gitu ya. Malah kita mah selfie berdua, nggak menghadap ke mereka, jadi kameranya menghadap diri sendiri. Itu teloletan. Intinya telolet itu adalah bahagia. Dan Islam bukan agama yang anti terhadap kebahagiaan dan bersenang-senang. Ini kalimatnya agak-agak ngebid'ah, tapi sebetulnya nggak kesana maksudnya. Cerna baik-baik. Islam itu bukan agama yang anti terhadap bahagia, bersenang-senang, seru-seruan. Islam itu bisa seru-seruan walaupun kita menjadi muslim yang taat. Kayak cerita dulu, saya pernah cerita, Nabi nonton. Ini dalil buat saya bolehnya nonton bareng istri. Kemana? Teloletan yuk. Kemana? Nonton misalnya. Jadi teloletannya nonton. Nabi pernah nonton acara kayak kemarin tuh saya nonton duel yang BFC itu sama istri. Kan ini tips ya. Kalau kalian baru nikah cari nonton yang MMA. Itu keren banget loh. Habis nikah nonton MMA. Itu apalagi kalau ceweknya tuh girly banget, feminim banget, nonton MMA. Itu kan bakal dan kita sebagai suami gagah perkasa kan padahal disuruh masuk ke ring nggak berani gitu. Ini teloletan yang Nabi pernah ngelakuin itu, tapi namanya bukan MMA, namanya gulat. Jadi Nabi nonton acara gulat di depan Masjid Nabawi. Ini menunjukkan dalil bolehnya acara event-event kayak gitu depan masjid selama tidak mengganggu ibadah dan bukan sesuatu yang haram, hanya gulat saja. Dan gulat itu dalam Islam bahkan diperintahkan untuk dipelajari. Jadi silakan belajar bergulat atau apapun lah bentuk tarungnya. Nabi nonton sama Aisyah, duduk depan rumah, kebetulan rumah Nabi sebelah masjid. Duduk, terus Aisyah duduk di sebelah Nabi, naruh dagunya di atas pundak Nabi gini. Wis. Itu yang saya amalkan di antara sunnah Nabi. Ini sunnah keren banget nih. Akhirnya kalau jalan lagi nonton kayak kemarin sama Kang Edwin,
nonton pertarungan Indonesia lawan Amerika kan. Pas orang Indonesianya yang Iman yang dulu pernah di sini, pas kita ngundang dulu kan ya yang ngomongnya polos gitu, saya mah apa katanya gemetaran, mending saya disuruh tarung daripada disuruh ngomong di depan. Itu lawan Amerika tuh. Badan si Amerikanya lebih gede. Begitu Amerikanya ngunci Iman, saya langsung la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kan la haula itu memunculkan keajaiban. Tiba-tiba berubah. Iman ngunci Amerika, saya ganti, habisin, habisin. Jadi orang-orang pada ini jangkutan habisin. Jadi ada dendam pribadi gitu. Baper banget, itu MMA paling baper kayaknya tuh. Wah habisin, teriak paling kencang. Akhirnya di belakang ngikutin. Jadi habisin juga, habisin, habisin gitu. Untung saya ngomong, telolet. Salah. Gak nyambung gitu. Nah istri saya pas udah di gitu-gitu, tarung kan agak-agak ekstrim ya. Sampai bahkan yang pertarungan sebelumnya yang dari Filipina, itu tangannya patah. Karena dikunci terus gak nyerah-nyerah sampai patah. Langsung aja. Tadi lupa diri, habisin. Pas istri ketakutan, oh enggak. Itu kalau kita udah nikah. Kalau belum nikah man, karunya. Kalau belum nikah cuma bisa dengar cerita Ustadz kayak gini, lihat Instagram, nge-like, komen, apa. Sekali-kali kita harus di-like postingan kita oleh orang lain. Ya. Ini manas-manasin, jangan cuma nge-like postingan, tetapi coba postingan kita di-like. Atau kalau perlu postingan kita bikin orang berderai-derai, jadi emoticon nangisnya tuh banyak. Wah. Itu teloletan. Jadi Nabi nonton tuh acara gulat. Aisyah naruh dagunya di atas pundak Nabi. Nonton aja berdua. Pas udah, dan itu hari rayanya orang Habasyah. Kalau baca hadisnya, hari raya orang Habasyah. Hari raya bukan hari Idul Fitri, hari Idul Adha. Tapi hari rayanya bangsa Habasyah. Kalau di kita mungkin kayak hari kemerdekaan atau hari lahirnya suatu daerah. Kayak hari ulang tahun Bandung, hari ulang tahun kota mana. Nah mereka misalnya nih hari ulang tahunnya kota Surabaya. Tapi teman-teman mahasiswa yang dari Surabaya di Bandung ngerayain hari ulang tahun Surabaya di Bandung. Dengan bikin event gitu. Jadi ada orang-orang Habasyah yang tinggal di Madinah memperingati hari raya Habasyah di Madinah. Dengan bikin event gulat. Ini bolehnya mengikuti acara perayaan hari raya yang bukan dalam bentuk hari raya agama. Tapi hari raya kebangsaan biasa gitu. Kayak hari kemerdekaan, hari lahirnya suatu kota. Gak masalah kalau kayak gitu mah. Dan itu gak bid'ah dalam agama. Nabi buktinya menghadiri. Dan menikmati pertandingan gulat. Aisyah naruh dagu di atas pundak. Terus Nabi udah lama nonton gulat. Nabi noleh ke arah Aisyah gitu. Kan wajah Aisyah di sini tuh. Aisyah kan bidadari paling cantik se-Eropa ya. Paling cantik di Jazirah Arab tuh. Dan soleha pula. Nabi ngelihat ke arah Aisyah. Aisyah udahan, kata Nabi. Aisyah tidak menjawab dengan kata-kata. Aisyah menjawab dengan isyarat. Gitu sih. Oh belum? Ya udah lanjutin lagi, nonton lagi sampai 3 kali. Akhirnya kata Nabi, Aisyah udahan ya. Akhirnya mereka kembali ke rumahnya. Dan kita baca komen dari hadis itu. Makanya kalau baca hadis mah jangan cuma baca teks postingan hadisnya doang. Baca komennya juga di bawah. Itu ada komen dari Aisyah. Kata Aisyah, saya mah waktu itu sebetulnya bukan lagi nonton gulat. Dan saya mah gak senang dengan gulat. Aisyah kan feminim, girly, gak senang dengan gulat. Tapi saya lagi pengen nunjukin ke orang-orang gimana mesranya saya dengan Rasulullah SAW. Itu juga dalil bolehnya bermesraan di tempat umum. Selama tidak berlebihan. Bukan ciuman ya, maaf ya. Kalau ciuman kissing yang kayak di AADC apa gitu, itu mah gak boleh dalam Islam. Karena itu bukan syariat, bukan akhlak muslim. Bukan gak boleh sih, boleh, cuma gak boleh di tempat umum. Dan dengan syarat sudah halal. Jadi boleh nge-AADC-an kalau sudah halal. Saya terima nikahnya, udah AADC-an deh gitu ya. Saya terima nikahnya, udah apaan gitu. Gitu deh. Jadi boleh bermesraan di tempat umum sekedar kayak berpegangan tangan. Atau dirangkul pas jalan. Pernah gak sih? Pernah gak sih? Salah tanya. Ini pertanyaan salah nih. Jangan dijawab, jangan menjawab. Tahu gak sih? Nah. Atau penasaran gak sih? Jalan di Braga ya. Berdua sama pasangan. Itu pegangan tangan. Sambil nge-Andre Taulanian. Apa tuh Andre Taulanian? Ngegombal. Jalan gitu. Ayah kamu tukang listrik ya? Kenapa? Setiap kita lewat satu jalan,
yang tadi lampunya padam tiba-tiba menyala. Yes. Apaan sih maksudnya? Nggak ngerti. Ternyata dia nggak nyambung gitu. Ganti gitu ya. Jalan pegangan tangan atau rangkulan tuh megang pundaknya istri. Terus sesekali pegang kepalanya sebagai bentuk kasih sayang. Itu teloletan banget pokoknya. Ribet ya? Itu pokoknya telolet banget pokoknya. Jangan cuma saya mah nggak bisa teloletan sama istri, saya mah teloletan sama bus gitu ya. Itu mah nggak seru. Serunya teloletan sama pasangan. Jadi Islam itu tidak mengharamkan senang-senang, seru-seruan. Bahkan Nabi pernah pulang ke rumah ngelihat Aisyah lagi main boneka-bonekaan. Ini dalil bolehnya membuat bentuk patung kalau itu dipakainya hanya untuk mainan atau sekedar hiburan, bukan untuk sembahan. Bahwa Nabi pulang ke rumah Aisyah, ngeliat Aisyah lagi main boneka-bonekaan orang-orangan gitu, tapi kecil. Jadi kalau anak kecil punya boneka boleh dalam Islam. Lalu bilang, saya sudah hijrah, di rumah saya tidak ada boneka. Tidak ada teddy bear, tidak ada apa misalnya boneka apapun. Yang ada hanyalah boneka saya. Jadi kita dibikin jadi boneka, dilukis gitu. Nah, jadi Aisyah bikin main boneka-bonekaan. Nabi baru datang ke rumah Aisyah, ke rumah beliau, nanya. Nabi langsung duduk meletakkan lututnya di sebelah lutut Aisyah, duduk gitu. Aisyah ini lagi main apa? Ini lagi main boneka-bonekaan Sulaiman, kan Aisyah 10 tahun ya. Nabi nanya, ini apa nih? Ini kuda Sulaiman, ini Sulaiman. Gitu. Kalau anak kecil mah ngeng gitu kan ya. Kalau ini cewek jadi main apa gitu lagi berkuda. Akhirnya kata Nabi, nggak seru kayak gitu. Mau yang lebih seru nggak gitu? Apaan? Ya udah, saya jadi kuda, kamu jadi Sulaiman. Wes. Akhirnya Nabi keliling rumah gitu. Kayak sama anak gitu ya. Aisyah naik di atas Nabi. Ayo gitu-gitu. Ini namanya teloletan. Dan itu seru-seruan keluarga Nabi yang luar biasa. Dan itu boleh banget bahkan berpahala kalau sudah nikah. Jangan berpikir udah nikah mah yang dipikirin bayar listrik, bayar air. Enggak gitu-gitu amat lah. Itu mah ditakut-takutin sama setan. Kalau lo gak usah nikah ntar yang dipikirin listrik, air. Terus gimana tuh rumput depan rumah udah panjang apa segala macam. Nyuci piring, kalau cewek mah masak. Enggak gitu-gitu amat. Bukankah sekarang zaman udah canggih, nyuci piring udah ada alat pencuci piring. Baik banget ya. Padahal di rumah, ini kenapa nih gak habis makan apa? Terus ada alat pencuci baju. Dan semua itu disebut dengan pembantu rumah tangga gitu. Pencuci piring, pencuci baju. Artinya kita gak nyuci piring juga bisa teloletan. Kamu gelas ya? Enggak, aku mau piring. Gelas aja, piring aja. Akhirnya gak usah dicuci deh. Ikhtilaf. Perbedaan pendapat antara gelas dan piring. Siapa yang gelas, siapa yang piring. Kenapa kamu pengen yang gelas? Soalnya di gelas itu masih ada bekas bibir kamu. Jadi aku pengen menjaga. Jadi jangan dicuci bagian itunya. Romantis banget sih. Ya. Sampai akhirnya gelas di rumah itu udah ada ininya. Makanya kalau di rumah yang romantis mah, nggak ada gelas papa, mama, itu nggak ada. Gelas kita. Jadi nggak ada. Ini gelas papa, gede. Terus gelas mama, agak-agak bentuknya gimana gitu. Nggak, gelas kita. Terus kalau mamanya senang susu, papanya senang kopi, susu kopi. Kopi susu maksudnya. Salah deh. Kopi susu. Wah, kopi susu. Ini kita banget nih, abu-abu. Gak jelas gitu maksudnya. Ini namanya teloletan rumah tangga yang halal, diberkahi oleh Allah. Allah senang banget dengan rumah tangga kayak gitu. Bahkan kalau kita baca hadis, maaf ini bukan vulgar ya. Tapi emang hadisnya kayak gitu. Sampai ada adegan Nabi SAW bersama Aisyah mandi dengan satu bejana. Dan itu teloletan. Mandi satu, tahu bejana? Kalau di kita mah bejana itu bed up. Jadi bed up tuh dulu Nabi mandi dengan Aisyah di satu bed up dan itu ibadah. Nabi membersihkan tubuh Aisyah dan sebaliknya dan kemudian setelah itu mereka berwudu salat tahajud. Ada nggak sih salat tahajud sekeren itu? Sebelum tahajud mandi air hangat dulu, misalnya di bed up udah selesai gitu, udah tidur gitu nggak jadi tahajud. Tahajud ya, bukan tidur. Tahajud itu sunnah Nabi dan jangan bilang Ustaz vulgar banget sih. Hadisnya kayak gitu. Vulgar itu kalau saya mengada-ngada sesuatu yang tidak disyariatkan dalam Islam. Kenapa sih kita takut untuk membicarakan hal-hal yang begitu indah dalam pernikahan? Tetapi nggak takut orang bicara tentang hal-hal yang diharamkan di luar pernikahan. Padahal dalam Islam itu, dalam pernikahan itu luar biasa. Semuanya jadi berpahala. Teloletan pun berpahala. Makanya tadi saya bacain ayat ya. Di surat Al-A'raf, Allah mengatakan, Ya Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian-pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid.
apalagi kalau kita mau taklim di TSB gitu ya. Pakailah pakaian yang paling keren ketika datang ke TSB. Kenapa? Biar nanti teloletnya bisa halal gitu. Lihat ke belakang, jangan ya. Dan makan dan minumlah kalian, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi di sini apa artinya? Boleh aja kita seru-seruan dengan pakaian kesukaan kita, terutama perempuan, selama tidak berlebihan. Kalau laki-laki juga boleh, kadang ada pakaian kesenangan dia. Kayak Ali bin Abi Thalib tuh sering banget pakai pakaian itu lagi. Sampai orang-orang nanya, ya Abul Hasan, kenapa kamu senang banget pakai baju itu? Apa kata Ali? Sesungguhnya baju ini adalah hadiah dari kekasih saya, sahabat saya, guru saya, teman seiman saya, saudara saya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi baju itu, kenapa sayang banget Ali kepada baju itu? Karena baju itu hadiahnya dari Umar bin Khattab. Kebetulan Umar juga menantunya Ali bin Abi Thalib plus sahabat dekatnya Ali bin Abi Thalib. Sehingga dipakai terus. Dan itu sesuatu yang telolet kan, simple, bahagia mah simple, pakai baju pemberian orang yang kita sayangi. Kayak saya, kenapa Ustaz Nanan suka pakai kupluk gitu? Satu, jujur ya, mau dengar jujur? Kenapa suka pakai kupluk? Satu, saya pengen panjangin rambut tapi nggak bisa. Soalnya kalau panjang nggak ke atas panjangnya, jadi muter-muter di situ, jadi nggak bisa panjang. Ya udah saya pakai kupluk aja deh. Satu. Kedua, kenapa saya pakai kupluk? Karena kupluk ini adalah hadiah dari kekasih saya yang sekarang hari ini nggak bisa ikut. Ya sedih. Hadiah gitu, hadiah ulang bulan. Jadi setiap bulan kita kasih hadiah ulang bulan gitu ya, bukan ulang tahun. Jadi per bulan dikasih hadiah kupluk. Dan kenapa kupluknya yang ini? Karena satu-satunya, nggak ada yang lain gitu ya. Intinya senang gitu. Oh, dengan kupluk aja bahagia, senang, dengan baju bahagia, senang, dan itu sesuatu yang zina, perhiasan yang Allah berikan kepada